Assalamualaikum Bor. Kita kembali lagi di channel YouTube Cah Sunda ya. Hari ini gua mau nge-review makanan. Di sini ada namanya nasi tahu. Sebetulnya nih tadi awalnya mau nge-review kupat tahu, cuman karena lebih ngiler ngeliat nasi tahunya, gue nyobain ini enak. Nah, ini termasuk salah satu tempat kupat tahu yang legend di Kota Tasikmalaya ya. Sama kemarin deket, kalau kemarin Colenak, kalau dulu, nah sejarahnya dulu tuh kupat tahu sama Colenak tuh sebelahan. Nah, kalau sekarang yang Colenaknya pindah ke depan, jadi seberang-seberangan ya. Nah, ini dia, gua mau coba review ini nasi tahunya. Bisa dilihat nasi tahunya ya. Nih gua pesennya setengah karena masih terlalu kenyang tadi habis makan. Cuman karena penasaran juga sama rasa nasi tahunya, kita coba ya. Kita coba dulu tanpa sambal sama topping-topping yang lainnya. Nah, di sini sebetulnya yang memang legend di sini kupat tahu. Nanti kita coba review lagi next videonya. Karena sekarang gua pengennya nasi tahunya, bukan kupat tahunya. Jadi gua review ini. Nah, kalau di sini bedanya dikasih bawang daun. Tapi karena gue suka bawang daun, meskipun panjang-panjang kayak gini tetap enak ya. Kita coba ya. Makan Bor. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu kacangnya lembut, gurihnya pas. Ini meskipun belum gue tambahin cabai segala macamnya. Nanti gue kasih topping. Bumbu kacangnya lembut, enak. Terus tahunya gue pesen tadi karena si bapaknya bilang mau basah, mau medium apa kering. Nah, gue pilihnya yang medium karena biar digigitnya lembut ya. Sekarang gue pakein sambal. Kita pakein sambal ya, karena gue suka pedas. Tapi yang pasti pedas manis. Kita tambahin kecap dikit. Terus kita kasih sama acar. Oh, enak. Kita aduk-aduk dulu ya, biar nyampur sama sambalnya. Gak enak, biar cepet nyampur. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa gue tadi ditambahin kecapnya sedikit? Karena dari bumbunya itu sendiri udah lumayan manis, jadi lembut, bumbunya lembut, manis, gurih juga. Ini salah satu kupat tahu yang bisa dibilang legend karena udah lama banget di Kota Tasik dan tempatnya masih di Simpang 5 juga. Benar-benar gak lengkap rasanya kalau misalnya makan nasi tahu atau kupat tahu tanpa kerupuk ya. Dan jujur ini enak, segar. Awalnya tadi mau pesen satu, cuman karena udah terlalu kenyang, jadi kita ini setengah. Nah, kalau misalnya lo harus cobain nih, kalau misalnya makan nasi tahu atau kupat tahu, ganti sendoknya pakai kerupuknya ya, biar makin enak. Cobain ya. Pokoknya jos Marco jos, mantap. Sengaja gue bikin openingnya nggak di depan karena takut kalinya bosen.
Jadi gue langsung datang makan, langsung bikin opening. Rencananya sebetulnya tadi pagi tuh nggak nge-review kupat tahu, nasi tahu ini juga. Tadinya pengen review. Tadi pagi gue sama temen gue udah makan. Ada nanti kita review lagi. Tempatnya sederhana, tapi sambalnya enak. Nanti dah kita ini ya, next video kita bikinin. Oke? Sebetulnya mungkin nasi tahu juga banyak di luar sana, tapi nasi tahu pada umumnya. Cuman kenapa ini yang bikin problem menurut gua? Di Tasik itu salah satu kupat tahu terenak sama nasi tahu terenak. Karena bumbunya lembut banget, sumpah nggak bohong, lembut banget, enak. Jadi si pembuatan bumbunya itu apa ya? Menurut gua pas banget. Terus mungkin gurih dari kacangnya ada, terus dikasih gula sedikit, tapi nggak langsung pedes soalnya pedesnya dipisah. Cuman yang bikin gua kenapa gua balik lagi ke sini dan balik lagi terus, di dada gua nggak akan bohong, ini enak. Karena kalau misalnya gua nih nggak pernah masalah kalau misalnya makanannya di tempat biasa, asalkan itu enak, gua pasti balik lagi. Dan kenapa gua pengen review ini? Ini termasuk kupat tahu yang enak menurut gua di Tasik. Terus si tahunya, karena kalau kebanyakan mungkin ada beberapa tempat yang tahunya itu yang udah didingin, udah digoreng dulu terus disimpan didinginin kan gitu. Tapi kalau di sini si tahunya bener-bener nih, lu pesen nih, tapi udah di apa? Wajan di wajan penggorengan itu dia udah kayak standby tahunya tuh, udah standby. Jadi ketika lo misalnya mau basah, tinggal mungkin ambil yang baru dimasukin. Tapi kalau mau yang kering ada juga, udah aja juga. Cuman tahunya masih hangat karena emang dari minyaknya pas apa mau dibikin kayak gitu langsung diambil, ditirisin sebentar sambil motong-motong apa bumbu, sambil ini campur-campur bumbu yang lain. Menurut gue enak banget. Karena kalau misalnya tahunya udah dingin, bisa jadi ya gak enak kalau menurut gue. Tapi ini enak. Kita makan dulu kalau udah habis. Dan misalnya, ada temen gue pernah datang ke Tasik. Ada, ini gue sapa ya. Halo Om Ruli, yang dulu mungkin dia tinggalnya di BSD, tapi dia tahu Tasik karena dulu pernah, menurut gue pernah kerja atau apa lah. Cuman Om Ruli juga, maaf ya gue sebut, karena gue keinget sama Om Ruli. Dia waktu ke Tasik nyari tempat TO belum buka, adanya kupat tahu tapi dia nggak tahu di mana. Karena mungkin Tasik udah berubah dari sejak dulu dia pertama kali kesini. Ya, Om Ruli, assalamualaikum. Ya. Nanti kalau misalnya ke Tasik kita review bareng. Thank you guys. Untuk video kali ini gua paling segitu aja sih. Karena ini kenapa gua makannya cepet, karena ini porsinya emang setengah. Terus tadi pagi karena udah makan masih kenyang, barusan masih kenyangan. Cuman kenapa alasan gua bikin konten ini ya, this is info for you guys. Thank you. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini Bor, kita mau wawancara dulu sama ibu pemiliknya, yang udah videonya tadi udah kita review. Alhamdulillah Bu, dari dulu Iqbal sering kesini rasanya masih sama, gak ada yang berubah dan masih kalau Iqbal kan pribadi ketika makanan itu enak ya enak gitu, nggak bisa ngebohong. Kalau orang kan bisa bilang enak padahal biasa aja atau seperti apa gitu. Kalau Iqbal ya bilang enak karena enak gitu, nggak karena ada ibu atau seperti apa. Nah mungkin gini Bor, yang akan kita tanyakan, mungkin semuanya penasaran. Ibu, kupat tahu ini kan
udah lama ya, udah tempatnya ada juga masih di sini dari dulu ya. Tahun berapa ibu memulai usaha ini, atau inikah apa usaha turun temurun, atau ibu yang ngerintis sama keluarga atau seperti apa? Yang dulu kan waktu itu Bapak ibu, oh iya. dulu tapi masih di depan, nggak masuk di sini ya. Dulu kan Masih gerobak mungkin ya? Iya, masih gerobak juga, Iya. sama gitu, cuma di depan aja. Cuma di depan aja nggak Ya, ada. dulu kan dari rumahnya dekat situ, di belakang gunung. Terus 2003 bapak meninggal, terus ini langsung ya gitu. Terus sekarang ke sini rumahnya nggak ada yang isi, rumahnya Pak Haji. Terus saya dikontrak mulai 2003. 2003 langsung dikontrak sama ibu. Ya, terus sampai sekarang ya alhamdulillah. Gitu, ya. Berjalan. Gitu. Waduh, 2003 gue masih SD loh. Ya Allah. Dan jujur pertama kali gue kesini tuh sekitar 2008. Ya 2008. Pokoknya masuk SMP ini baru tahu ada kupat tahu di sini ya, karena dulunya emang bukan di kota tapi di kabupaten. Cuman dari 2008 sampai sekarang rasanya masih tetap sama. Dan itu pun tuh yang di belakang kamera, dia aja sama keluarganya sampai langganan terus di sini. Dari dia kecil. Bapaknya mungkin dari bujangan ya. Ya gitu Bu. Terus oh iya, sebelum ini mau tanya dong Bu. Dulu ya sebelum corona ini mungkin ada wabah lah, ada wabah COVID-19. Mau tahu omsetnya berapa, dan sekarang setelah mungkin fase new normal ini omsetnya juga berapa, seperti itu. Ya, kalau omsetnya ya menurun sekali lah. Jadi kalau pendapatannya cuman nggak ada kerjaan lagi, ya udah ini dilanjutin setiap hari gitu. Tapi menurutnya lah 3/4-nya gitu. Ya, jadi pendapatan 1/4-nya aja gitu mungkin ya. Jadi kalau dibandingkan yang hari-hari biasa ya itu ya lebih banyak lah keadaannya gitu. Pasti mengalami penurunan ya. Ya, tapi alhamdulillah gitu, nggak seperti orang lain. Tapi berjualan terus gitu, nggak liren, nggak apa gitu. Alhamdulillah. Berarti ini resepnya turun temurun dari keluarga ya Bu ya? Resepnya dari bapak. Ya. Ada bapak, tapi kan ada. Oh ada perubahan dari ibu dari. Oh iya. Ada improvisasi rasa Bos. Oh improvisasi rasa dong. Astagfirullah. Jadi ada perubahan rasa mungkin ya dari. Mungkin kalau saya sama teman saya, karena memang taunya setelah saya ini, jadi mungkin ya rasanya yang sudah ibu bikin gitu, bukan dari yang dulu bapak seperti apa. Iya sih. Buat kaum millennials nih, gue ingetin lagi, makanan tradisional itu enak loh. Makanan tradisional itu patut kita lestarikan dan patut kita banggakan. Jangan malu ketika misalnya apa sih kupat tahu, apa sih nasi tahu. Berarti itu enak. Jangan kalah sama makanan restoran yang mungkin western atau seperti apa yang lebih suka kalian. Mungkin ya sekarang yang lagi hits di Tasik ya salah satunya mungkin kopi ya. Cuman jangan sampai kalian tuh lebih tertarik buat makan makanan dari luar ya. Contohnya western atau fried chicken seperti apa. Tapi cobain juga ya makanan-makanan tradisional, dan itu yakin enak banget. Bukan karena gue makan di sini terus promosi ini, enggak. Cuman yang tadi gue bilang, rasa itu nggak bisa nggak bisa dibohongin. Kalau enak ya enak, kalau enggak ya enggak. Makanya kenapa gue bisa balik lagi sini ya emang enak gitu ya. Seperti itu. Ibu mungkin terima kasih untuk waktunya. Maaf udah diganggu. Maaf udah diganggu. Kita bikin video review makanannya. Mudah-mudahan dengan adanya new normal ini usahanya makin tambah lancar lagi. Rezekinya ya meskipun kata ibu tadi berkurang 3/4-nya, mudah-mudahan itu yang jadi nantinya acuan, karena mungkin ya setahu saya bisnis gitu Bu ya. Maaf ini belum pengalaman ini. Setahu saya bisnis karena memang seperti itu. Ada naik ada turunnya, tapi ketika kalau menurut saya kuliner itu ketika rasanya konsisten, semuanya pasti akan datang lagi. Iya Bu.
Oke guys, mungkin wawancaranya cukup sekian karena gue tadi pengen tahu tahun berdirinya seperti tahun berapa dan ini usaha turun temurun atau seperti apa, dan udah ada jawabannya tadi. Terima kasih juga ya Bu ya. Kita ketemu lagi mungkin nanti. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.